Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Kepala Unit Pengembangan Kewirausahaan dan Karir Universitas Islam Negeri Mataram oleh Dr. Muhammad Hafid Zudi MA. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, latihan masuk ke dunia kerja ini dihadiri dan akan dibuka langsung oleh Bapak Rektor UIN Mataram, Profesor Dr. Masnun Tahir MAG. Alhamdulillah, ini kali pertama beliau ke karir, ya. Ya, ini spesial buat mahasiswa-mahasiswi. Insya Allah, apalagi beliau menggunakan baju biru serasi dengan Bapak Kepala ini. Ya. Jadi kalau orang yang punya aura biru itu cerah hidupnya. Itu ada yang biru juga tuh. Ya. Biru itu menunjukkan langit. Ayat Al-Qur'an tentang langit, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada rezeki buat kalian. Coba lihat sekarang maskapai penerbangan, semua provider itu berpusat di langit. Harus punya visi langit. Ya, makanya langitkan zikir, bumikan fikir, insya Allah sukses. Ya, baik adik-adikku sekalian, terutama terima kasih Pak Rektor, para panitia unit pengembangan kewirausahaan dan karir, adik-adikku sekalian, bahwa dalam konteks era disruptif itu adalah era di mana competitiveness, persaingan sangat ketat. Persaingan global sangat ketat dan itu akan memungkinkan seseorang yang memiliki kompetensi, punya kapabilitas, mempunyai attitude, akhlak. Akhlak itu sekarang diambil oleh Kementerian BUMN sebagai logo. Siapa yang bisa artikan akhlak? Saya kasih door prize. Ayo. Ini kalau mau masuk di dunia kerja, akhlak itu penting. Ayo, ada? Saya kasih door prize langsung. Akhlak. Oh, nggak beriset teman-teman, tantangan ini ya. Itu satu catatan buat kita semua. Kita harus open mind, harus buka wawasan. Apapun jadi isu trending nasional, kita harus melek ya. Apalagi sekarang era digital informasi, harus mengakses terus, update wawasan, update informasi itu penting. Kalau tidak, kita akan kalah dalam competitiveness era global saat ini. Memasuki dunia kerja, tema yang diusung oleh unit pengembangan adalah navigasi karir, strategi dan keterampilan untuk mencapai kesuksesan. Nah, jadi karir itu juga ada navigatornya, ya. Kalian ini harus bisa tadi membaca mapping, membaca masalah, dan saat ini mulai merenung diri sebelum nanti terjun itu harus analisis SWOT terhadap diri Anda. SWOT gitu loh, tahu SWOT? Hah? Apa jawab? SWOT, S strength, weakness, opportunity, dan treatment. Nah, itu harus dikuasai, paling tidak SWOT diri kita. Apa kekuatan saya? Di mana? Apakah saya punya kekuatan verbal, punya kekuatan literasi, atau punya kekuatan entrepreneur? Ini penting SWOT ini. Kemudian weakness, kelemahan saya apa? Suka telat, procrastinate. Tahu procrastinate? Ini nggak ada yang tahu istilah modern ini. Bagaimana? Procrastinate itu adalah menunda-nunda pekerjaan. Besok aja. Pakai sistem SKS saja. Apa itu? Apa? Masih salah. Sistem kebut subuh.
bukan semalam. Ini kacau. Jadi bagaimana dia bisa membuat abstraksi, membuat planning yang baik kalau hanya waktunya sangat minimalis. Kalau rumah minimalis sih bagus. Kalau planning minimalis itu ad hoc, temporal sifatnya, itu tidak akan berlangsung lama. Jadi yakinlah bahwa weakness yang ada pada semua, kita punya weakness, harus ditutupi, harus coba eliminir, diminimalisir, sehingga opportunity itu bisa kita raih. Kesempatan itu terbuka lebar ya. Kalau Anda mau pergi ke Manchester, tahu Manchester? Tahu. Ya, di United Kingdom. Mau ke Marseille di Prancis, mau ke Brussels di Belgia, bisa Anda lakukan asal Anda punya TOEFL atau IELTS yang memadai. Itu terbuka banyak sekali beasiswa. Anda mau kerja di luar negeri bisa. Makanya kekuatan personal itu menjadi sangat penting saat ini. Ya, jadi saat inilah Anda harus open your mind, open your heart, open your location. Tahu lokasi, posisinya di mana. Saya di Mataram. Sekarang kalau saya mau posisi di Sydney misalnya, kita harus membaca peta di Sydney, di Prancis. Nah, itulah kalau mau melakukan navigasi karir ya. Itu pertama. Jadi setelah opportunity dapat, kesempatan, maka ada treatment. Nah, treatment ini juga perlu Anda lakukan. Makanya coba malam-malam, keluarlah di tengah malam. Makanya anjuran sholat malam itu penting. Nah, lihatlah bintang gemintang yang tidak pernah bohong. Kalau bulan bisa ngomong, matahari bisa apa? Pernah dengar kalau bulan bisa ngomong? Ya. Ada Iya. Iya. Terus Pak Rektor, kalau bulan bisa ngomong, matahari bisa apa? Bisa menyinari kita. Ayo. Siapa? Kalau saya kasih door prize lagi, Edo sekarang kasih nih. Ada lagi tuh. Kalau bulan bisa ngomong, siapa? Matahari bisa apa? Matahari bisa diskon. Ya, Anda harus cerdas secara joke juga ya. Hidup ini easy going, easy come, easy go. Jadi jangan terlalu, kalau serius tadi membenahi treatment, kemudian menutupi weakness, opportunity, Anda harus punya sense of humor juga. Coba lihat Cak Lontong itu. Makanya tonton itu, apa-apa yang bermanfaat itu tonton supaya Anda jadi bahan ya. Ya. Oke, jadi itu treatmentnya kalau mau Anda sukses. Alhamdulillah Tahadus bin Nimah, rektor kita ini sudah melanglang buana ke 4 benua ya. 4 benua, alhamdulillah sama juga. Cuma kita belum benua Amerika. Itu apa? Kita enggak, no money, no honey, no funny. Jadi jangan sampai begitu. Tidak punya uang, tidak punya pasangan, enggak lucu ya. Jadi coba ada yang rekam enggak? Sedikit. Ya, no money, no honey, no funny. Itu saya buat sendiri anunya, slogannya supaya semangat. Enggak punya uang, enggak punya pasangan, jomblo, enggak lucu hidup ini kan, kacau kita ya. Jadi mari kita harus punya uang. Uang itu nanti walaupun tidak segalanya uang, tapi kita bisa berbuat sesuatu dengan uang itu. Kemudian kita punya pasangan. Saatnya juga Anda memasuki dunia kerja, cari pasangan Anda untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, kemudian setelah itu baru hidup ini akan lucu, akan gembira, akan bahagia. Kalau nggak punya uang, nggak punya pasangan, ruwet tuh lah ya. Jadi itu navigasi buat diri kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, alhamdulillah bisa menginspirasi kita semua. Ya. Jadi saya nggak punya uang tapi punya ide, sehingga bisa ke Prancis, ke Brussels, ke Amsterdam, ke Maroko, ke Australia, ke Melbourne, dan terakhir kemarin Thailand, ke Singapura. Alhamdulillah ya, bukan berarti mau show pos ya, one man show, tapi saya ingin memberikan vibrasi buat kalian supaya punya motivasi ya.
padat dengan Lombok, Mataram tahu lagu punya wawasan global ya. Oke, siap? Kalau mau lebih lanjut bisa tonton YouTube saya M Harfin Zuhdi Channel. Syukran bernatul khair wal barakah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhlak. Sambutan kedua sekaligus membuka acara kegiatan yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Islam Negeri Mataram kepada Profesor Dr. Haji Masnun Tahir MAG, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati calon Profesor Dr. Haji Muhammad Harfin Zuhdi, Kepala Pusat Karir dan Kewirausahaan UIN Mataram, bersama timnya Mas Alif Firman Mansur, narasumber kita, kemudian seluruh panitia dan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Saya kalau masuk karir itu seolah-olah akan naik karir. Ya, sebentar lagi insya Allah jadi gubernur. Iya. Iya. Karena branding tadi ya. Jadi kalau dibuka penjabat gubernur itu salah satunya Rektor UIN yang mewakili. Kita doakan semua, ya. Mewakili milenial, generasi milenial. Makanya duduknya dibuat begini, biasanya saya serius. Tentu ini juga ada. Makanya syaratnya ke karir untuk melangkah ke gubernur. Oke? Jadi ada Pak juga siapa Mas Tito ya. Seperti alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia taufik hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini memang kita bisa hadir dalam rangka membuka wawasan kita, membuka perspektif kita tentang dunia di luar sana. Ketika selesai di UIN Mataram, so what gitu loh. What next? Apa yang perlu kami lakukan? Langkah apa yang perlu kami kerjakan? Dan jalan apa untuk meniti jalan-jalan hidup seterusnya? Semoga hari-hari kita secara mentari pagi. Amin, amin. Dan secantik rembulan, walaupun ada diskonnya. Itu kan kalau datang bulan jadi diskon. Iya. Nah, ini kalah dia satu. Iya. Karena belum profesor. Jadi anak-anakku sekalian, jadi memang perintah untuk karir, perintah untuk berwirausaha itu kan punya argumen teologis dalam doktrin agama kita. Ya. Rasulullah SAW kan tidak datang begitu saja, ada proses-proses panjang. Saya katakan tadi waktu melepas teman-teman di Usuluddin, ada yang giban dan ada yang harus memang berusaha. Giban itu yang dinamakan dengan ascribe, ya, karena memang turunan kita orang kaya, turunan kita memang darah biru, seperti birunya dasi. Tapi juga ada proses yang disebut dengan achievement atau yaitu proses yang darah biru akademik misalnya. Dengan anak-anakku sekalian sekolah ini kan untuk meraih itu prestige and prestige di masyarakat. Prestige di masyarakat kan dibangun oleh bisa dua-duanya itu. Kalau sama dengan privilege itu kan benefit yang peroleh karena posisi kita. Jadi bisa pencarian dan bisa giban. Syukur-syukur kalau memang giban dan pencarian itu sangat kombinatif dan sangat integratif. Ya. Dulu kalau kita tidak sekolah kayak saya misalnya, masa lalunya itu kan seperti laskar pelangi. Mungkin bisa membaca profil saya kan, di profil Mas Tahir itu kan ketahuan bagaimana masa lalu kita yang mungkin sangat suram, sesuram wajah kita. Tapi ketika kita sudah menjadi seorang profesional, kita bisa membaca profil saya kan, di profil Mas Tahir itu kan ketahuan bagaimana masa lalu kita yang mungkin sangat suram, sesuram wajah kita. Tapi ketika kita sudah menjadi seorang profesional, kita bisa membaca profil saya kan, di profil Mas Tahir itu kan ketahuan bagaimana masa lalu kita yang mungkin sangat suram, sesuram wajah kita.
Sekarang kelihatan si putih karena sudah agak kaya. Pada intinya kan kita ganteng, tapi kelamaan miskin. Beliau ini sudah mulai pecinya sudah baru. Kalau Alif memang ganteng dari sononya. Kalau kita kan kadang dari sananya dan dari dananya. Iya, sana dan tadi. Tapi gini, Prof. Cantik ganteng itu relatif. Jelek itu mutlak. Itu universal. Akhlak. Kalau cantik, ganteng kemudian salah kita boleh maafkan. Iya. Kalau di luar itu tidak boleh ada maaf. Karena dunia ini memang. Tapi saya katakan bahwa jangan pernah berhenti belajar. Karena dunia ini tidak pernah berhenti memberikan pelajaran bagi kita. Jadi itu kan. Nah, kata kunci untuk sukses saya kira seperti katakan etika kita ya, komunikasi. Bahasa teman communication, nah, jadi kan membangun relasi itulah sumber rezeki. Banyak relasi, banyak rezeki. Bagaimana untuk memperoleh rezeki sementara kita telah datang, pulsa tidak ada, HP mati. Kadang HP-nya hidup, orangnya tidak hidup. Nah, ini yang perlu memang ya. Makanya harus ada motivasi ya. Harus ada inovasi, inner driving force bahasa Inggrisnya. Gini-gini kan saya pernah setahun di Australia. Nah, jadi walaupun dulu bahasa Inggris kita ya bahasa Inggris jempol, bahasa Inggris lembu bebek gitu. Tapi nggak ada masalah. Di luar itu sangat, yang penting berusaha, yang penting kita try again ya. Never be downcast katanya, jangan putus asa kan itu. Bahwa kesalahan pertama itu ya, langkah pertama itu untuk melangkah selanjutnya. Tidak ada yang mulai langkah sendiri kecuali dari langkah pertama. Makanya saya senang ya, saya berkepentingan anak-anakku ini sukses ya, sukses di masa muda. Ada sebenarnya siapa itu? Sapi Effendi itu bagus. Antonio. Ya. Bukan, masih muda. Kalau Antonio sudah senior. Ada juga saya sudah handle itu yang kemarin sukses di Jerman itu. Mungkin Agustus nanti akan pulang dan saya minta bicara di khusus karir itu. Oh, siap. Orang Lombok Tengah namanya Hasan Masad. Bukan Munjizun itu. Munjizun pun saya lagi intip-intip. Siap. Kalau ada kesempatan saya akan curi ke WIB. Jadi batunya lu. Jadi maksud saya bahwa itulah inspirasi ya, menjadi uswatun hasanah buat kita ya. Saya ini termasuk profesor di usia muda, usia 43 ya. Jadi 43 dianggap the rising star, tapi bukan given dalam arti pemberian, tapi pencarian. Makanya bagaimana sejarah Tuhan, bagaimana nabi itu kan mencari. Nabi Ibrahim kan dalam surat itu ketika melihat matahari haza akbar, tapi tenggelam. Berarti inilah hibbul afili. Begitu pencarian itu menunjukkan bahwa jadi nabi, jadi pimpinan bukan simsalabim. Itu ada namanya ascribe tadi, tapi kan ilmu laduni tapi 1001 kan. Nah, Nabi Muhammad pun, Nabi kita itu proses pencarian ke Gua Hira itu mencari. Walaupun secara gimpang, beliau itu ada orang yang terhormat, the Nobel family, ya, Nobel person. Tetapi mencari dan diuji. Pertanyaan kan berat-berat ketika jadi nabi, mau jadi nabi. Mata sa'ah, kapan kiamat? Ketika belum bisa bayar UKT kan. Jadi mata sah, kapan kiamat? Belum. Itu kan pertanyaan kan? Masih jomblo kiamat. Ya, masih jomblo bisa bilih lah namanya ini karena masih sekolah. Iya. Nah, jadi masih pencarian dan jangan terburu-buru menikah. Saya jadi usia 33 menikah. Banyak yang menolak saya dan hari ini mereka menyesal. Akhlak. Kalau beliau ini takut tidak laku, hanya mempercepat dan anaknya sudah 6. Sangat produktif dan berkarir.
Tetapi saya sering katakan bahwa alumni UIN adalah masuk menantu, calon-calon menantu yang dirindukan. Sweet. Sweet. Tulis nanti. Fakultasnya apa, Dida? Dakwah. Terus? Tarbiyah. Ini kan calon-calon menantu yang dirindukan. Jadi saya ngomong di mana-mana, jangan merasa inferior kompleks, inferior kompleks. Ya, jangan merasa rendah Diri. Tapi kalau rendah hati tidak masalah, merendahlah sampai orang tidak mampu merendahkan. Tapi harus menunjukkan bahwa kami adalah alumni UIN. Saya duduk dengan beberapa itu tidak pernah merasa inferior kompleks. Hum rijal wa nahnu rijal. Jadi kalau mereka laki-laki, kita juga laki. Mereka rektor, kami juga rektor. Jadi ya minimal dengan berdasi yang agak mahal. Kalau saya kan sudah mahal, Mas Nun. Iya kan? Mas itu kan. Sangat beruntung istri saya dapat suami saya. Mas semua. Emas kawinnya 50 kg emas Nun. Nggak ada ya. Saya menikah di usia 33 Desember. Karena tadi hampir menjadi putra nyali gitu. Diperebutkan banyak orang. Tahu atau telat itu sudah memang bodi takdir. Kalau Mas Alif ini semua akan coba. Telat kita ketemu Mas Alif, dia sudah menikah. Tapi dalam hidup itu tidak ada kata terlambat. Ya. Ya minimal kita mengagumi. Kalau tidak jodohan ya cukup jadi sahabat. Bertebaranlah kalian kesana kemari. Tapi kalau tidak jodoh kembali ke teman sekelas. Ya. Saya ini kan pekerjaannya menasihati orang dan dinasihati. Tetapi pandai-pandailah mencari peluang, ya di samping juga pendekatan spiritualitas. Jadi doa itu kan tadi malam-malam itu wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayyam ataka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi tengah malam kita bangun menangis berdoa, ya Allah, ya jadikanlah kami Allah maj'alni doktoran. Ya Allah jadikanlah kami doktor. Allah maj'alni profesuran. Ya Allah jadikanlah saya profesor. Allah maj'alni rektoran. Ya Allah jadikan saya rektor. Doa-doa kan? Ya Allah maj'alni sarjana. Ya sarjana. Ya kan doa kita itu. Allahumma asturja, ya Allah atur saja. Allahumma asturja, ya Allah atur saja. Tetapi itu adalah apalagi doa orang tua itu bisa menebus sidratul muntaha. Ya. Aras-aras itu kalau orang tua kita berdoa maka jangan pernah menyakiti orang tua. Aniskurli wali walidayka ilaihil masir. Saya cerita terakhir ya begitu saya 2006 saya ngambil program doktor di Yogyakarta. Hari Kamis saya ditelepon ibu saya pulanglah. Saya pulang. Padahal Sabtu harus presentasi makalah. Jumat saya pulang, hari Sabtu gempa di Jogja. Itu jadi karomah dan aulianya orang tua. Doa ibu sepanjang jalan, doa bapak jalan-jalan. Jalan-jalan. Kasih sayang ibu sepanjang jalan, kasih sayang bapak jalan-jalan. Jalan-jalan. Itu anekdotnya. Maka siapapun yang sukses itu karena tadi ada dorongan-dorongan di luar itu, ada kekuatan supranatural ya yang tidak mungkin kita bisa membacanya. Bisa jadi hari ini tidak baik untuk kita, tetapi sudah pembacaan dan harus anak-anak itu sekalian bisa membaca tanda zaman dan sabda zaman. Sabda zaman digital atau ditinggal. Nah, ini tadi beliau ini. Makanya jangan lupa like, share and subscribe. Saya kan termasuk rektor yang agak gaul gitu. Semua ini kan nanti saya kirim. Lagi apa? Share kan? Berkah itu. Berkah. Jangan takut. Share itu juga bagian dari cara silaturahim dan salam menyapa. Jadi beliau ini kan setengah dari hidupnya untuk share. Sehingga kalau meninggal nanti di-sharing dulu jenazahnya bagaimana. Tapi sharing sebelum saring sebelum saya disaring dulu apakah ini kontennya
Baik. substantif baik atau itu tidak baik. Itu melanggar IT ya, undang-undang IT. Jadi saya senang dengan kegiatan seperti ini, saya apresiasi setinggi-tingginya ya. Karena barometer dari barometer ekspektasi publik terhadap eksistensi UIN itu juga bagaimana alumni-alumninya bisa diserap di tengah masyarakat ya. Maka jangan pernah memutuskan tali silaturahmi dengan UIN. Kirimkanlah kepada kami ikatan-ikatan cinta, bukan layangan-layangan yang putus. Nah, itu Layang-layang. jadi ditanya musim apa di sana, Pak? Berharap jawabannya musim durian, dia jawab musim layang-layang. Jadi walaupun banyak yang memperebutkan layang-layang putus, tapi jangan menjadi layang-layang putus. Iya. Begini-begini saya juga sastrawan. Itu layang-layang putus itu PHP ya. Ya, PHP. Bisa-bisa banyak orang jadi Laila Majnun dan Laila Masnun. Saya kira itu, saya apresiasi, terima kasih Pak calon profesor, kita doakan ya. Jadi saya tidak intinya untuk memarahi dan mengingatkan. Semua sivitas akademik harus jadi profesor. Amin. Ya. Jadi mi'raj akademik dari dosen adalah profesor. Karena hidup ini akan watilkal ayyam akan berputar. Hari ini saya di sini, besok jadi di belakang akan diceramah oleh adik-adik sekalian. Ya, itu hidup itu ya. Banyak inspirasi dari teman-teman ini ya. Ridho itu bapaknya adalah guru saya. Ya. Hidupnya memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini beliau itu bapaknya dosen, tetapi bukan sekedar dipan, tapi pencarian. Ya. Jadi kayak lagu-lagu Dani itu kan, Arjuna mencari cinta, mahasiswa mencari kerja. Jadi selamat dan sukses anak-anak sekalian, ya, sukses berkarir. Kami doanya begitu, ya Allahumma ja'al al-mutaharrijin wal mutaharrijat min hazil jami'ah nafi'in wa nafi'at lidinihim wa watanihim wa dunyahum. Itu doakan. Allahumma ja'alna wa zuriyatina wa talamizana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahil wa dhaif bi rahmatika. Itu doakan. Anak-anakku sekalian sukses dunia akhirat. Tidak ada kebahagiaan yang paling tinggi kecuali bagaimana generasi alumni sukses urusan duniawi dan ukhrawi. Jadi ni'amullah ilaina katsirah ajalluha najabatul aulad. Banyak sekali nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kepada UIN, dan yang paling tinggi adalah kesuksesan generasi atau alumni. Saya kira itu ya sekedar tausiah ya, bukan takziah. Takziah bisa jadi takziah atas motivasi, karena hidup kita ini kadang andilau antara dilema dan galau. Jadi selamat, sukses ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Harpin Zuhdi dan Islam kita. Jadi sapa UIN Mataram dan semuanya ya. Jadi ini bagian dari cara menjaga silaturahim ya. Kami ini sangat senang. Ya, mau melanjutkan kuliah di sini monggo. Di luar kami siap rekomendasi bahwa yang penting doakan kami sehat walafiat ya. Saya posisinya tidak terlalu fit sebenarnya, tetapi harus ceramah, harus memberikan motivasi. Jadi ya ini ketika ketemu ini datanglah obatnya. Di kulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya, dan setiap virus ada vaksinnya. Termasuk vaksin kemalasan. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Jangan sebagai orang-orang yang malas dan lemah motivasi. Bahwa itu bukan karakter dan distingsi alumni UIN Mataram. Apalagi lemah syahwat. Syahwat itu keinginan. Keinginan. Antum mau jadi rektor. Tapi belum profesor. No rektor, no profesor. Ahlah. Karena ini seangkatan semua. Ini kelihatan banyak anak, ini tua karena banyak anak, ini kelihatan muda karena masih semangatnya. Kalau saya memang tua melampaui usianya, tapi masih muda. Masih muda usia. Saya 48 anak sekalian. Jadi lahirnya 27 Agustus 1975, termasuk bulan-bulan yang dirindukan oleh kemerdekaan kita.
Kalau bulan September lahirnya maka itu G30 SPKI. Kalau Oktober Karena kemarin ada yang mau bayar UKT itu bulan September. Saya bilang bulan pembayaran SPP itu bulan Juli. Kemudian lahirlah setelah bulan Juli kita merdeka kalau sudah bayar. Kalau September kalian mau bayar itu termasuk masih G30 SPKI. ubasnya. Telat, akhirnya kita demo itu kan. Nah, jadi saya kira ini kan sudah mau yudisium semua ya. Selamat dan sukses kepala pusat karir semua anak-anakku sekalian ya. Jadi sukses dunia dan akhirnya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan kesuksesan alumni kami dan suksesnya kegiatan hari ini. Mari kita buka dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma biqilaqam tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi